warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam insyaallah masuk surga. Yang daan jawab salam insyaallah masuk angin. Jawab salam hukumnya wajib. Mundaan dijawab berarti berdosa. Saya ulang sekali lagi biar daan berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Laisa minna, naan diakui sebagai umat Nabi Muhammad, malam yarham saghirona, sampai orang tua yang daan sayang dengan biak kacik, malam ya'rif saropa kabirina, atau yang muda daan hormat dengan orang tua, maka kata Nabi bukan umatku. Maka saya daan mau kalau sampai daan diakui sebagai umat Nabi Muhammad hanya gare-gare daan menghormati orang yang lebih tua. Maka yang saya hormati pertama, kita urutkan ya dari atas. Yang kita hormati Bapak Kepala Desa Sayang Sedayu, Bapak Anas. Alhamdulillah Pak Puknya hadir. Pak Dusun ada? Ada. Pak RT? Ada. Berarti lengkap. Biasanya Pak, Bu, saya ceramah di tempat lain, jangankan kepala desa, Pak RT pun atau yang mewakili. Kepala desa atau yang mewakili, Bapak Dusun atau yang mewakili, Bapak RT atau yang mewakili. Tapi saya daan marah, karena itu memang lagi musim pakai wakilkan. Sampai-sampai biar kacik di masjid ramai, ayahnya disik. Ayahmu kemana nya saya tangdaan ke masjid? Kami mewakilinya Pak Ustadz. Sembahyang pun pakai wakilkan. Jadi masuk surga nanti pakai wakilkan juga lah. Dia masuk neraka. Nah, alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati juga bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Labainya, kemudian tokoh adatnya, kemudian remaja masjidnya juga yang saya hormati. Dan bisa nak saya sebutkan satu persatu. Kenapa dan bisa? Pertama, ngabisi waktu nak disebutkan semuanya. Yang kedua, sebenarnya saya daan kenal namanya. Nah, jadi walaupun daan saya sebutkan, insya Allah kita semuanya yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kami tadi datang jam 5:30. Begitu kami datang, memang sukelah datang ke Sayang Sedayu tu Pak. Bagi datang, kami kira tadi ramainya orang nak nyambut kami datang. Rupanya oto tu batang. Dah pede kami kan ramai yang nyambut kita. Dan alhamdulillah malam itu pun yang hadir ramai. Lihat, ramai kan? Malah banyak yang nyandar dari yang daan nyandar. Yang daan nyandar ndak usah khawatir, insya Allah pahalanya 2 kali lipat. Nah, yang nak 2 kali lipat pindah ke tengah sih. Ini luar biasa nih acaranya, masjidnya bagus, mikrofonnya bagus. Lihat, saya biasa ceramah di tempat lain, belum lalu betehel, pasir, baru pakai tarpal. Itu jangankan lantainya tehel, manjat tehelnya sampai ke dinding. Mikrofonnya bagus, bagi yang masuk tadi saya lihat mikrofonnya, bagus mic dalam tuh. Bagus, biasa di tempat lain Pak, baru nak assalamualaikum, assalamualaikum.
warahmatullahi. Wah, tapi di situ mikrofonnya bagus tuh, luar biasa. Masjid Baitur Rahman. Siapa ketua masjidnya situ Wah, iyalah dia Pak Labai kita. Nah, alhamdulillah, ini betul-betul kami merasa terharu, masyarakat pun menerima. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tadi waktu itu masih cerita. Kami makan di rumah Pak Azmi, kawan kami. Begitu tadi azan kedengaran, begitu nyampe ternyata mic dalam untuk mic luar juga. Berarti ceramah saya itu kedengaran keluari. Patutlah daan ramai. Apanya biar di rumah aja dari rumah pun kedengaran nih Ada enggak yang ngomong dia kiri-kiri? Mana orangnya? Kan bagilah dia. Nah, ibu bapak, oke, enggak apa-apa di rumah. Tapi beda antara yang di rumah dengan yang hadir di masjid. Banyak bedanya. Apa bedanya? Nih bedanya ya. Satu, bagi yang datang ruginya satu. Dia daan dapat pahala silaturahmi. Man aroda ayyub satolahu fir rizkihi wa yunsa'ala fi asarihi falyasil rohimah. Sampai orang yang nak dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, falyasil rohimah, hendaklah dia sambung silaturahmi. Begitu kita silaturahmi, datang rezeki kepada kita. Mana rezekinya? Ah, ya dah kan nak surungkan. Coba nogok di rumah, nggak dapat. Betul ke Bu? Berarti kita dapat pahala silaturahmi. Yang kedua, dosa kita diampuni oleh Allah karena hadir di situ. Ibu, bapak, ada enggak dosanya? Itu yang hadir tuh kira-kira punya dosa enggak? Dan berdosa malaikat ya. Ada dosa kita kan? Pak, ada enggak bapak punya dosa? Ada. Ada atau banyak? Banyak atau banyak enyan? Banyak enyan. Jadi kita tuh sebenarnya punya dosa, tapi dengan hadir di situ dapat ampunan dosa. Mana hadisnya? Nih hadisnya. Mamim muslimaini, apabila dua orang muslim tu berjumpa. Mamim muslimaini, dua orang muslim yaltaqiyani, berjumpa. Wayatasofahani, lalu bersalaman. Illa ghufiralahuma, kecuali Allah ampuni dosa mereka berdua, malam yatafarraqa, sampai keduanya berpisah. Jadi bapak ibu yang hadir tuh tadi jumpa salaman, itu diampuni oleh Allah dosanya sampai dia balik ke rumahnya. Nah, tapi jangan gara-gara hadis itu lalu ndak balik-balik. Pertama, dapat pahala silaturahmi. Yang kedua, Allah ampuni dosa. Itu bagi yang hadir. Bagi yang tidak hadir, tidak dapat. Tiga, dapat doa dari kawan. Tadi begitu datang, kepala desa tadi Pak Anas, saya lihat dia dah jumpa. Assalamualaikum, assalamualaikum. Saya pun assalamualaikum. Itu kan doa. Apa arti assalamualaikum? Assalamualaikum, semoga keselamatan untukmu. Wa rahmatullah, rahmat Allah. Wa barakatuh, berkah hidupmu, berkah keluargamu, berkah badanmu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Makanya Bu, kalau masuk ke rumah orang atau jumpa dengan kawan, mengucapkan salam. Biak kini banyak tak lagi mau ucapkan salam, pakai good morning. Hai katanya. Dan mau dia pakai salam good morning. Apa good morning Pak?
Good bagus, morning pagi, good morning pegari bagus, bahari dan bagus. Selamat datang, datangnya selamat, baliknya nggak jelas. Makanya kata Nabi, wasallimu taslima, ucapkanlah salam. Tapi salamnya itu bagi tiga Bapak Ibu. Pertama, salam yang wajib dijawab macam salam saya tadi. Yang kedua, salam yang ndak boleh dijawab. Salam orang lakak sembahyangnya ndak boleh dijawab. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam. Kan boleh dijawabnya, Pung. Yang ketiga, ada salam tapi kita tidak mau dengar jawabannya, yaitu salam kepada penghuni kubur. Suah tidak Bapak Ibu lewat di depan kubur? Iya, kalau lewat usah nak diam, ucapkan salam. Nabi itu punya istri, nama istrinya Siti Aisyah. Siapa namanya, Bu? Mohon maaf Pak, itu ibu-ibu harus diajak ngomong. Karena mundaan diajak ngomong, khawatir dia ngomong seorang. Maklumlah musim kopi tuh kan serba naik, minyak naik, kecap naik, telur naik, yang turun cumi celane. Harus diajak ngomong dia. Bu, Nabi punya istri namanya Siti Aisyah. Nah, ini ini Masjid Nabawi, itu rumah Nabi, itu ada makam namanya makam Baqi. Tiap hari bini Nabi lewat depan makam Baqi, ditagur oleh Nabi, ya Humairah, wahai yang pipinya putih kemerah-merahan. Ya, panggilan kesayangan Pak. Jadi kalau bini kita usahakan apa panggilan kesayangannya. Nabi manggilnya ya Humairah, wahai yang pipinya putih kemerah-merahan. Memang pipinya putih, kalau kena sinar matahari agak kemerah-merahan. Nabi manggilnya ya Humairah, wahai yang pipinya putih kemerah-merahan. Datang bapak-bapak nanya, Pak Ustadz, boleh ke aku manggil biniku ya Humairah? Oh boleh, tapi dia hitam Pak Ustadz, nggak apa-apa. Nyukekan hati bini kan berpahala. Usah nak mantang-mantang bini kulitnya hitam, manggilnya ya Hajar Aswad. Hajar Aswad jadi. Hajar batu, Aswad hitam, Hajar Aswad batu hitam. Pendak ngamuk kawan dia. Kata Nabi, ya Humairah, iya bang, kau kalau lewat di depan makam Baqi, kau jangan diam saja. Terus gimana bang? Ucapkan salam. Bagaimana salamnya bang? Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Iya bacaannya. Maka kita pun tidak mau dengar jawabannya. Mun dijawabnya salam kita Pak, keluar asap. Waalaikumsalam. Apa tidak bercacak kita? Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Oh kami baru tahu ya bacaannya Pak Ustaz. Dan hafal. Nah, itu bagi bapak ibu yang berduit, yang ada duitnya banyak, kalau nak beramal jariah, esok pagi ke pasar, ke toko digital printing, nyetak spanduk, macam spanduk yang di depan ya. Minta printkan, minta polahkan spanduk doa masuk pemakaman. Tolong cetakan 1 kali 2 meter. Apa bacaannya? Cari di Google. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Cetak. Nah, pasang di depan makam. Pasang depan makam. Maka setiap orang yang lewat nanti macanya. Apalah dipasang spanduk depan kuburan tuh. Siapa nak nyalon di situ? Baca, oh ternyata bukan spanduk calon bupati. Rupanya doa masuk pemakaman.
Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Bagi yang bisa baca, baca. Yang dah tahu baca, garak-garakan aja mulutnya. Kata kawan, kau kan dah tahu baca, apa yang kau baca? Katiku dah yang mulutku, kata kawan. Ya. Orang yang baca dapat pahala, ibu bapak yang tukang pasang spanduk dapat pahala. Ngalir pahalanya tolen. Ya kalau nak beramal jariah, berapa ragenya spanduk macam dia? Enggak tahu saya. Tanyalah yang tukang cetak. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, make kalau lewat di depan makam doa kata Nabi. Apa artinya? Salam kita orang yang masih hidup kepada orang yang dah mati sampai. Dari hadis itu kita bisa tahu kalau ndak sampai ndak mungkin Nabi suruh. Ndak. Mundaan sampai salam kita dengan orang yang dah mati, ndak mungkin Nabi suruh. Karena sampailah kayaknya Nabi suruh. Mun kami bacakan Fatihah sampai ke daan Pak Ustaz, sampai. Daan caya aku sampai Pak Ustaz. Mun kau daan caya kau mati jak dulu. Kalau aku bacakan Fatihah, tunggu di sinun. Mun daan nyampai kau balik lagi ke situ. Kayaknya pun payah. Nah, jadi dengan hadir di situ dapat doa dari kawan. Didoakan oleh kawan. Lalu ada lagi yang mendoakan kita selain kawan tadi. Siapa? Malaikat. Kalau ada Pak acara ceramah majelis ilmu seperti itu, malaikat turun di majelis ia mendoakan orang yang hadir semuanya di situ. Maka ibu-ibu tuh mungkin ada penyakitnya, mudah-mudahan balik dari situ sehat badannya. Bapak-bapak yang mungkin ada utangnya, balik dari situ isuk lunas utangnya. Yang belum kawin, balik dari situ isuk insya Allah jumpa dengan jodohnya. Yang dah anaknya 5 pun amin juga. Semangatlah pokoknya. Sampai agak yang hadir di majelis seperti itu, hadir di majelis itu selain malaikat, jin hadir juga. Jin hadir. Mana kami sian melihat jin Pak Ustaz, jinnya dah nampak, tapi celananya nampak. Namanya celana jin. Makanya ibu-ibu usah nak pakai celana jin ibu-ibu. Kalak ke sarungan. Ada nak dari SMA pakai celana jin ke sarungan. Dibacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Keluar jin. Kenapa kau acau nak dari itu? Aku nak mau keluar. Kenapa kau acau nak dari itu? Manilah dah anakku acau, celanaku dipakainya. Dia pakai celanaku, aku pakai celana apa? Jadi ibu-ibu usah nak pakai celana jin ibu-ibu. Ibu, bu. Usah juga nak pakai celana legging. Tahu ke legging? Lengket daging. Legging ya artinya lengket daging, sagian merakat lalu dikulik juga. Rupa nak ngeraup batis tulang. Kadang ya untuk di rumah ndak apa-apa. Ibu tahu ndak celana legging ya mun di Amerika? Ada yang suka ke Amerika? Ke Amerika weh? Samula di Amerika celana legging ya dipakai orang untuk senam yoga. Kakinya ke atas, palanya ke bawah, tapi di tempat tertutup. Itu celana legging dibawa ke pasar ayam. Banyak tukang ayam salah potong. Mangke jana uan yang makainya yang dah ngeridat, ngerinot, ngeristut, ngerintil.
Nah, jadi bapak ibu usah nak pakai celana ye, terutama ibu-ibu ye. Kalau laki-laki tidak ada masalah pakai celana jin. Karena kalau perempuan yang makainya itu mengundang syahwat. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, jadi itulah keuntungannya kalau kita hadir di majelis ilmu seperti ini. Pokoknya nanti mun ada acara di masjid tuh 4D, datang, duduk, diam, dengarkan. Datang, duduk, diam, dengarkan. Ngantuk-ngantuk sikit diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Pak Ustadz Hatoli ceramah sampai jam berapa? Tadi saya lihat saya mulai jam 8.30. Insya Allah laka jam 9.30. Jadi saya ceramah di mana-mana memang 1 jam. Tapi bisa juga daannya sampai 1 jam. Kalau saya lihat ada orang 2 nguap, langsung saya time. Nyenyan bu, untuk ngapet tang time Pak Ustadz ada orang nguap. Ya nak ngape agi ceramah, orang dah ngantuk. Kita biapi-api, dia biai air. Keluar oleh sampingnya. Untungnya tuh acara di Masjid Baitur Rahman tuh ndaan banyak. Cuma 6 naam. Setelah saya dengar tadi cuma 6 nak acara kita. Pertama, pembawa acara. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, ceramah. Yang kelima, doa. Yang keenam yang paling penting, makan. Makan, Pak, makan. Nah, jadi saya ceramah tuh silakan sambil makan, dan apa-apa, silakan Pak dimakan aja. Gitu dia. Saya Pak 10 tahun di Jakarta, 10 tahun di Jakarta. Dari mulai SMA 2008. Saya di Jakarta 10 tahun ceramah jam 7 mulai, tapi ceramahnya jam 11. Barang sambutannya aja ada 12. Sambutan RT, sambutan dusun, sambutan kades, sambutan ketua masjid, sambutan ketua panitia, sambutan camat. Dah jam 11 baru berikut ini mari kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Hatoli. Apa lagi yang nak diceramahkan, orang dah tenguap-nguap. Ya saya apalah judulnya itu dah jam 11. Bagi saya diri langsung dapat judul. Apa judulnya? Bismika Allahumma ahya wa amun. Itu aja semuanya. Alhamdulillah. Dan banyak acara kita ini. Gitu dia. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, Muharram. Ini kan kita dah masuk tahun baru Islam 1442 Hijriah. Hijrah artinya tuh pindah. Nabi pindah dari Makkah ke Madinah. Ngapain tang pindah? Pertama memang Allah suruh. Kenapa Allah suruh? Satu, waktu Nabi di Makkah Pak Bu, belum dibolehkan sembahyang berjamaah, belum berani. Karena kalau sampai ketahuan sembahyang berjamaah, ditangkap oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Rokok, dan masuk ya, Abu Jane. Karena tusuk Pak, nah ada namanya Sumayyah ditusuk pakai tombak oleh Abu Lahab. Gara-gara ketahuan dia sholat. Sekarang Pak di dusun sayang tuh, mun ketahuan orang sholat, ada enggak yang kena tikam? Tapi banyak ya yang daan sembahyang. Alhamdulillah tuh saya lihat si An yang sembahyang. Tadi sembahyang. Apa pelajarannya? Kalau dulu sholat ketahuan karena sayangkan, karena larang, sekarang kalau kita sholat siapa yang melarang? Nggak ada Pak, nggak ada yang melarang kita sholat kecuali diri kita seorang. Bu, ibu sholat nggak? Yang 5 waktu sholat kan? Karep meninggalkan sholat. Malas nak cerita, sadih nitik air mati. Sekarang beritahu saya,
Apa alasannya ndak sholat? Saya jawab, saya orang kaya Pak Ustadz, ndak perlu saya nak sholat. Ada yang bisa ngalahkan kayanya Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman Pak, kaya, pekarangan rumahnya aja emas. Sekaya-kayanya orang sayang sedayu, paling giginya emas. Nabi Sulaiman pekarangan rumahnya emas, tapi sholat dia. Saya ada anak sholat Pak Ustadz, ngapa dik? Saya kan ganteng dengan sholat. Ada yang bisa ngalahkan gantengnya Nabi Yusuf? Nabi Yusuf mun dia lewat di depan tuh, ibu-ibu takaan ngiris timun teiris ke tangannya dan terase. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Seganteng-gantengnya Ustadz Hatoli, jangankan lewat kantut aja hilang konsentrasi. Tapi Nabi Yusuf sholat walaupun ganteng. Saya ada anak sholat Pak Ustadz, saya kan pintar. Ada yang bisa ngalahkan pintarnya Nabi Nuh? Nabi Nuh sampai hari itu belum ada orang yang bisa ngalahkan kepintarannya. Kenapa? Dia molah kapal di atas gunung. Sampai hari itu disi orang yang berani Pak molah kapal di atas gunung. Nabi Nuh berani. Tapi Nabi Nuh walaupun pintar, sholat dia. Nah, apa lagi alasan anak sholat? Saya men Pak Ustadz. Oh iya men, datang bulan. Kalau orang Amerika datang ke bulan. Kalau orang Indonesia, bulan yang datang ke dia. Ibu-ibu nih. Cuman biasanya Pak, ibu-ibu ya suka korupsi. Mennya 5 hari, tambahin 2 hari. Kata lakinya, Dek, kau kan biasanya men cuma 5 hari. Dia bang, itu dah hari ke-7 kau belum sembahyang kulihat. Masih ada bang sikit-sikit. Masih ada sikit-sikit katanya. Usah nak mulak kau. Apa nak mulak bang? Ya kulihatkan ya. Hati-hati bu mulak. Ninggalkan sholat. Sekali ninggalkan sholat, sehari di neraka. Ibu, Pak, sekali ninggalkan sholat wajib, sehari di neraka. Disiksa sehari di neraka. Tapi sehari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'udun. Satu hari di akhirat di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di dunia. Sekali ninggalkan sholat. Nah, apa lagi alasan daan sholat? Oke, ibu-ibu alasan daan sholat, men. Sekarang bapak-bapak saya tanya. Apa alasan bapak daan sholat? Men juga. Men seret ada. Apa alasannya ninggalkan sholat? Coba beritahu saya. Malas. Oh malas ya obatnya. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, tidak ada keselamatan bagi orang yang ninggalkan sholat. Tidak ada keselamatan bagi orang yang berani ninggalkan sholat secara sengaja. Saya kume Pak Ustadz, saya keraja dengan sholat. Keraja sampai ninggalkan sholat, patutlah berpuluh tahun tinggal di sayang sedayu, tetap jadi orang susah. Kenapa? Yang jamin rezeki kita siapa? Yang jamin rezeki kita siapa? Jawab. Yang ngatur rezeki kita siapa? Allah. Gimana rezeki kita nak lancar? Allah yang menjamin kita jauhi. Pak Ustadz, tetangga saya daan suah sumahyang raji, daan suah sumahyang, daan suah ke masjid, lancar rezekinya. Ada enggak di kampung kita? Daan sumahyang, begaul dengan masyarakat, naan, tapi lancar rezekinya. Ada enggak? Usah nak dangki, iye namanya istijraj. Istijraj memang disulle oleh Allah.
macam nak kita ngail weh, pakai umpan, begaya dimakan ikan kan, dan langsung kita sembat. Kita ulurkan dulu, makan nih. Bagaya dah yakin dia naik di insangnya, di mulutnya, baru kita sembat ke atas. Udah di atas ke hati lah, nak dipatahkan ke, nak langsung digoreng ke, nak diapekan. Ia namanya istijraj. Orang yang daan solat lancar rezekinya, istijraj, disule oleh Allah. Makanlah rezekiku, kata Allah, di akhirat nanti kau ku tinggal ku goreng. Sana dangki. Lebih baik miskin tapi jadi hamba Allah daripada kaya tapi naan semahyang. Bagusnya kaya tapi semahyang. Itu yang bagus. Mau nak jadi orang kaya? Berarti belum kaya. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, maka jangan sampai kita tuh berani nak ninggalkan sholat. Nah, itu alasannya. Tapi saya tuh gimana nak ninggalkan sholat, Pak Ustadz? Saya tuh keraje. Saya tuh kan dia orang kampung, orang Galing. Umak saya jak keraje kume juga. Nangkal, nurih. Nangkal dengan nurih ya sami. Kume, nyamor, marai, nayak, nungkang. Ya semuanya dah kami kerajekan. Tinggal ke sholat kami. Nah, umak saya bawa teneng. Tahu ke teneng? Takin. Masukkan sejadah, masukkan undung-undung di sini, pagi ke ume. Sampai waktu asar, sholat. Berapa lama we sholat? Berapa lama sholat? 5 menit dah bagus dah ya. Kita tuh Allah bari 24 jam sehari. 5 menit kali 5, 25 menit. Allah minta iye pundaan sanggup. Mana rezeki kita nak lancar, Allah yang menjamin rezeki kita jauhi. Lagian sholat itu kan solusi. Ibu punya masalah enggak? Ada enggak punya masalah? Kan dari mukanya ketahuan banyak masalah. Bapak-bapak ada masalah? Ada. Sebenarnya kita punya masalah. Pak Pung ada masalah? Ada. Sebenarnya ada masalah. Bagaimana kalau kita punya masalah? Allah tidak nyuruh, hei Hatoli, kalau kau nak selesai masalahmu, kau jadi kepala desa dulu. Tidak. Hei Hatoli, kalau kau nak selesai masalahmu, kau jadi bupati dulu. Tidak. Apa kata Allah? Kalau kau punya masalah, ista'inu bisabri wassalah. Kau sabar dan perbaiki sholatmu. Gitu Pak, sabar, perbaiki sholat. Saya dah sholat Pak Ustadz. Betul kita dah sholat, tapi sholat kita dah serius. Sembahyang asar jam 5:30. Sembahyang dah ikhlas ya. Ia wudu untuk sholat asar, ia juga wudu untuk sholat maghrib. Ikhlas ke namanya ya. Saya sholat Pak Ustadz, betul kau sholat, tapi dah ikhlas. Bajunya salah asal. Semua yang baju partai tolen. Mohon maaf yang pakai baju partai. Sedangkan nak ngadap Pak Camat aja bagus kita berbaju. Tapi nak ngadap Allah lalu sesuka hati kita. Pakai baju kaos kotang tolen. La ilaha illallah. Manilah nak solat ikhlas gaya. Saya udah sholat Pak Ustadz, tapi masalah masih ada. Betul, tapi kalau sholat bedaan semangat ngadap Allah. Allah. Goyang-goyang, macam ditiup angin. Pagi sembahyang tarawih saya lihat. Bedaan semangat ngadap Allah. Nah jadi, apapun masalahnya, perbaiki sholatmu kata Allah. Aku yang selesaikan masalahmu. Iya janji Allah, bukan janji caleg. Bu, dah ngantuk ke? Dah jam 9 lewat tuh, sedikit lagi waktunya. Wah ini Pak, ibu-ibu memang lain orang laki. Saya ceramah depan ibu-ibu. Bu tahan berapa jam Bu? 1 jam.
Sekali saya tanya bapak-bapak, tahan berapa Pak? 5 menit aja lah. Ya bapak-bapak, cepat Pak bapak-bapak ya. Ibu-ibunya tahan. Nah, ibu bapak hadirin yang saya hormati, maka perbaiki sholat. Bu, kalau ibu punya masalah, sholat. Solusinya sholat. Pak Ustadz, lakiku tuh rupanya nak selingkuh nampaknya. Sholat. Berarti salah sholatnya. Perbaiki sholatnya, ngadu ke Allah. Ya Allah, aku tidak mungkin bisa menjaga lakiku 24 jam. Engkaulah yang menguasai hatinya. Selamatkanlah lakiku dari perempuan-perempuan yang jahat ya Allah. Gitu. Usah nak update status. Teganya lakiku ninggalkan aku. Datang kawannya komen, ngapain dia lakimu? Dah nyeritakan laki jahat. Pak, bapak punya masalah ngadapi bini di rumah ngerepek. Solusinya sholat. Sholat Pak. Ya Allah, saya dah tahan ngadapi bini tiap hari ngerepek. Badannya makin berat, makannya banyak, duit boros, ngerepek tiap hari. Kata Allah, mun kau dah kapak, malaikat tolong cabut nyawanya sekalian. Sholat Pak, sholat. Jadi solusinya ya sholat. Ibu-ibu juga di rumah makanya sana ngerepek tolen. Si anu orang yang betah. Ada cerita tu jak cerita. Ada ibu-ibu suka ngerepek tiap hari. Lakinya mari duit 1 juta hari Senin. Ditanyanya hari Kamis, Dek, duit yang abang bari hari Senin 1 juta masih ke Dek? Oh, lakinya nanya semeter, dijawabnya 10 meter. Duit yang abang bari hari Senin masih ke Dek? Apa katanya? Heh, baru nak mari duit 1 juta dah ditanya-tanya. Tetangga sebelah mari bininya duit 5 juta dah ditanya-tanyanya. Dan tahu ke kau barang suruh naik, minyak naik, kecap naik, telur naik, yang turun tu ke celanamu. Long stok kita semua, sana turun dia kita ya. Iya bukan bini, ya tuyul. Nah, satu hari dibawalah bini tu pagi ke pasar. Dibawa bini pagi ke pasar melihat emas. Nak dibalikan amas. Nyan ke bang abang nak balikan aku amas. Ingat dia kata lakinya. Pagilah ke pasar ke toko hamas, balikan galang, balikan kungkung, balikan subang. Bukan lagi dia kesukean sambil besiul-siul. Lakak dibalikan amas, diajak oleh lakinya. Dek, dah kita pagi melihat telage, dibawanya ke telage tue. Coba kau lihat adik ayahnya dia, ade bang, dalam ke dia, oh dalam bang. Oh mendalam, langsung ditulakanlah lakinya ke dalam telage. Dan mati, ngerepek dia di dalam. Barangnya induknya ngerepek. Nah, ngerepeklah kau disini, kata lakinya. Lakinya sambil merokok nyantai. Oh. Nggak lama kemudian Pak, keluar makhluk besar hitam merah mulutnya. Keluar dari dalam telaga. Lakinya terkajut, kau siapa? Aku wajin penunggu telaga itu. 400 tahun aku nunggunya di dalam. Ngapain kau teng keluar? Ada orang ngerepek di dalam. Ajin aja ya Pak, dan tahan denger orang repek. Apa lagi bapak-bapak? Ibu usah sakiti perasaan laki. Udahlah dia tadi di jalan di kehujanan, di kantor dimarahi atasan, di tengah jalan dirazia polisi, nyampe di rumah dimarahi bininya gitu. Akhirnya stres, stroke, mati. Kasihan nasib orang lagi. Gimana? Makanya kata Nabi suah Isra Mi'raj. Nabi itu kan pernah Isra Mi'raj. Dilihatkan Pak neraka kepada Nabi. Ketika Nabi melihat neraka, ternyata neraka penghuninya paling banyak perempuan. Yo, kurangnya perempuan kan? Nah, penghuni neraka paling banyak perempuan. Lalu ibu-ibu di zaman Nabi protes.
Jadi ibu-ibu zaman Nabi protes juga, tapi sopan. Ya Rasulullah, kenapa kami banyak di neraka? Apakah kami daan solat, wahai Rasulullah? Kata Nabi, solat kita. Apakah kami daan ngaji? Ngaji. Apakah kami daan puasa? Puasa. Ngapa kami tang banyak di neraka, wahai Rasulullah? Kata Nabi, hunna yakfurnal asir. Kebanyakan perempuan daan tahu berterima kasih dengan lakinya. Yo orangnya. Daan tahu berterima kasih, Pak. Udah dibalikan dia kebaikannya yang bertahun-tahun, cuma gara-gara salah sigi nang we. Lupa dengan yang banyak ya. Ngaku. Samarah ibu Samarah tewas sampai suruh ngundang saya. Laka itu kami ajak balik. Makanya syukuri apa ya? Ya lagunya. Anja apal saya ya. Nah, jadi ibu berapapun yang diberikan oleh laki, syukuri. Bariknya 50.000 seminggu cukup ke Pak Ustadz. 50.000 seminggu, iya lebih dari cukup. Setahun pun cukup. Balikan ke kalender, cukup setahun. Iya kan? Nah, iya bini yang kreatif. Nah, ibu bapak hadirin yang saya hormati, maka apapun masalah kita, solusinya adalah sholat. Saya udah sholat, tapi masih punya masalah. Betulik sholatnya. Mungkin sholat kita ya masih asal-asal. Yang penting kan sholat, Pak Ustadz. Nah, iyalah masalahnya. Yang penting sholat, bukan ngatekan sholat ya penting. Mun ngatekan yang penting sholat, ya udah asal-asalan sholatnya, yang penting sholat. Tapi kalau kita ngatekan sholat ya penting, aku harus berjamaah di masjid. Terutama bapak-bapak, sholatnya ya di masjid bapak-bapak, bukan di rumah. Ada Pak, di zaman Nabi tuh ada sahabat namanya Abdullah Ummi Maktum, buta dorir, rumahnya jauh, jalan lecet, umurnya 70 tahun ke atas, buta, rumah jauh, jalannya lecet, dah tua, minta keringanan dengan Nabi. Ya Rasulullah, rumahku kan jauh, ya. Aku kan buta, betul. Jalan kalau hujan lecet, iya. Umurku udah 70 tahun ke atas, memang. Boleh ke aku sembahyang di rumah aja ya Rasul. Kata Nabi, atas ma'un nada, kau dengar tak suara azan dari rumahmu? Iya, aku dengar. Kata Nabi, fa'ajib ke masjid kau. Sedangkan yang buta jauh, rumahnya tua, age jalan lecet, kedengaran azan dari rumah ke masjid. Kata Nabi, api age yang rumahnya depan masjid. Kadang orang Pak, daan suah sembahyang ke masjid, daan suah sembahyang di belakang imam, sekali sembahyang langsung di depan imam. Anak sembahyang kan. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Joni. Pak Joni meninggal. Nah, apa ni Pak Labai siapa yang meninggal ni? Joni we. Yang dan suah sembahyangnya ke? Au dia. Jadi gimana baik kita sembahyangkan ke usah. Kata Pak Labai, walaupun dia jahat dengan aku dan suah dia ke masjid, dia mati tetap kita sembahyangkan. Bawa ajak we ke masjid biar aku yang jadi imamnya. Usolli ala hazal maiti arba'a takbiratin fardu kifayatin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar Fatihah, Allahu akbar solawat, Allahu akbar doa satu, Allahu akbar doa dua. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Baik, tanggi ya kau sembahyangkannya diskon. Upah daan sembahyang gaya aja lah. Luar biasa Pak Labai lah, ia pun didoakannya sambil berlinang-linang air mati. Allahu maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Pak RT nanya, baik setahuku kau dan suah sesadih no akan orang mati. Ngapain tang sadih no? Pokoknya aku sadih. Nah ngapain tang sadih? Hutangku belum dibayarnya.
Ustaznya belum bayarnya. Ya, kak nangis karena apa juga. Jadi sholat Pak di masjid. Di masjid. Nabi lah kak sholat. Pernah Nabi tul habis sholat Pak. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi ngadap ke depan. Jadi lah kak salam. Nabi yang ngadap ke depan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tapi ada waktunya Nabi ngadap ke kanan. Lah kak salam. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi mun ada kawan laka salam ngadap ke depan, hadis riwayat Bukhari. Kalau yang ngadap ke kere, hadis riwayat Muslim. Gaya dia. Jangan sampai bapak ditanya anak dan tahu. Ya, ngape ya imam ye laka salam tang ngadapnya ke kanan? Rumahnya belah kanan. Salah. Nabi ngadap ke kanan karena permintaan sahabat. Ya Rasulullah, kami ingin sholat di samping kananmu supaya dapat keberkahan dari kananmu ya Rasulullah. Bagaimana bisa, kata Nabi, sumenya nak di samping kanan? Nanti selesai salam, aku ngadap ke kanan, kalian ambillah keberkahan kanan. Ambil. Begitu Pak hadisnya. Kalau Nabi yang ngadap ke depan, ya ngape? Nabi ngabsen. Sampai yang datang ke masjid tuh diperiksalah Nabi dicorongnya. Oh, sampai yang daan semahyang tuh. Ada ketahuan yang daan semahyang, Nabi tanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Siano kemana? Siano kemana? Siano kemana? Ngape dia datang semahyang berjamaah di masjid? Kata sahabat, biar semahyang di rumah ya Rasul. Kata Nabi, layan tahiyanna, usah nak diulanginya. Kalau diulanginya, la uharrikunna alaihim buyutahum, kubakar rumahnya, kata Nabi. Zaman Nabi sembahyang di rumah, kubakar rumahnya, kata Nabi. Andai kata Nabi masih hidup Pak, bertambah titik api di Sayang Sedayu tuh. Masih banyak yang sembahyang di rumah kan? Ibu, Bu. Mun laki ibu semahyangnya masih di rumah yang 5 waktu, usir dia, usir ke masjid. Dan perempuan nih lebih baik sholatnya di rumah, terutama kalau ada anak kecil. Kalau masakan gula berapi mulai belum laka, di rumah aja. Tapi kalau si anak ke kerajaan di rumah, lalu nak ke masjid, kata Nabi, usah nak kita sayangkan. Gitu, utamanya di rumah. Tapi kalau nak di masjid, silakan, asal kerajaan rumah dah laka. Gitu deh. Tapi kalau yang laki, suruh dia ke masjid. Bang, ke masjid bang, dah azan ya. Karena kalau anaknya yang tukang suruh Pak, dan matu. Nong, ke masjid nong. Ya, ke masjid ya. Anong disuruh, anong ke masjid nong. Ayah tangdaan, ya ayah dah besar. Nah, ayah dah besar dinya. Yang besar ya dia yang harusnya. Tapi mun bininya yang nyuruh, insya Allah mau. Bang, semayang bang, dah azan nun be. Jauh tuh bedi, ada motor ibe. Hujan tuh bedi, ada payung. Licing tuh bedi, ada tungkat. Ke masjid. Wah, itulah Bu. Kalau ibu lakinya masih sholat di rumah, isuk pagi ke pasar, balikan undung-undung warna pink. Polahkan kado, berikan ke dia. Bang, itu ada hadiah dari Pak Ustadz Hatoli untuk abang yang ceramah dia semalam ya. Ih, kenal dengan aku, kenal. Buka lah bang. Ngapa tak undung-undung warna pink? Katanya abang barang sembahyangnya di rumah tolen. Sembahyang di rumah bukan laki-laki soleh, tapi laki-laki solehah. Perempuannya, make Pak sholatnya di masjid. Ngapetang di masjid, pahalanya lain. Manta toharo fi buyutihi, siapa yang wudu di rumahnya, summa masa ilal masjid, kemudian berangkat menuju masjid, kanat khotwatahu ihdahuma, langkah kaki pertama Allah hitung ngapus dosa,
wal ukhra tarfa'u darajah. Langkah kedua ngangkat derajat. Langkah ketiga ngapus dosa. Langkah keempat angkat derajat. Hapus dosa, angkat derajat. Hapus dosa, angkat derajat. Hapus dosa, angkat derajat. Begitulah Allah menghitung setiap langkah kaki orang yang berangkat menuju masjid. Aku daan berjalan Pak Ustadz, aku pakai motor. Tiap tetesan bensinnya Allah hitung. Aku daan pakai motor Pak Ustadz, aku pakai grete. Tiap engkolnya Allah hitung. Aku daan pakai grete Pak Ustadz, aku numpang. Tumpangannya Allah hitung. Pokoknya kau nak ke masjid pakai apa pun, Allah hitung menghapus dosa, ngangkat derajat. Dua, orang yang pagi ke masjid, setiap bande barang yang dilewatinya akan jadi saksi di hadapan Allah di akhirat nanti. Coba kita pagi ke masjid Pak, hitung apa aja yang kita lewati. Satu, batu, kayak aspal, tiang listrik, kabel wifi. Ada ke situ kabel wifi? Ada. Lah kayak rumput, bunga, pagar, banyak make bande-bande ye, nanti di akhirat akan jadi saksi di hadapan Allah. Makanya kalau kita sholat tuh geser, sholat sunat lagi geser. Makin banyak tempat kita sholat, makin banyak pahalanya di akhirat nanti. Makin banyak yang akan jadi saksi. Itu Pak, pagi ke masjid. Ketiga, orang yang pagi ke masjid, kalau hari hujan, setiap tetesan naik yang nempel ke bajunya dihitung sebagai pahala. Tapi usah nak nunggu hujan baru ke masjid. Kebetulan hujan tuh, buka baju dulu Salah dia memahami hadisnya. Nah, ibu bapak hadirin yang saya hormati, maka jangan sampai tinggalkan sholat berjamaah. Karena dulu kita dilarang oleh orang kafir untuk sholat. Sekarang tidak ada yang melarang kita kecuali diri kita seorang. Itu tahun baru Islam, tahun baru Hijriyah. Bila lagi nak berubah, kan judulnya mari berhijrah, mari berubah. Yang dulu belum sholat, sholat Pak. Yang udah sholat, perbaiki sholatnya Pak. Itu harus berubah. Karena kita tidak tahu isuk, lusa, tulat, janun, mati. Bu, ibu yang di depan saya kira-kira mati lah? Mati. Pelak kampung? Mati. Pengurus masjid? Ustadz? Nudi. Soal mati, sekarang takut dengan corona karena takut mati. Sekarang misalkan corona tuh disik, kira-kira bapak ibu mati lah? Jadi biar nak ada corona, nak disik corona, kita tuh tetap mati. Cuma bila waktunya kita dah tahu. Entah bapak ibu noloe, saya nudi. Atau malah sebaliknya, saya yang nudi, bapak ibu noloe. Bisa juga. Kan bisa nak ditabak-tabak orang bila mati. Malah ada orang pagi dia ke rumah sakit, ibu-ibu diponis oleh dokter, Bu, umur ibu karena ibu kena penyakit kista, tumor ganas di otak, umur ibu tinggal lagi 2 bulan. Umurku tinggal 2 bulan Pak dokter. Ibu nangis dikatakan umurnya tinggal 2 bulan. Ibu nangis tapi lakinya di samping senyum. Ngapain laki kutang senyum dia? Kira-kira ngapain lah lakinya tang senyum? Tahu jawabannya. Tapi ndak ansumenya orang laki gaya bu, mati bini langsung kawin. Iya ndak ansumenya orang laki gaya, tapi rate-rate gaya. Diponis oleh dokter, umur ibu tinggal 2 bulan. Udah 2 tahun dah mati. Dokter yang ngatakan tinggal 2 bulan lagi malah dah mati noloe. Jadi mati itu tidak bisa ditebak. Ada juga orang pagi ke rumah sakit, medical check up, periksa kesehatan, jantung sehat kata dokter, hati sehat, paru-paru sehat, ginjal sehat.
Usus sehat, surat keterangan sehat, tanda tangan. Kau sehat. Kesukean dibawanya surat, wah aku sehat. Langgar roto mati. Sehat Pak. Nah kalau udah ajalnya ya pasti mati Ibu. Jadi Ibu usah nak cobe-cobe bunuh diri. Bertangkar dengan laki, pagi ke darat rumah nak gantung diri. Mun belum waktunya mati, belum. Terajun ke dalam telage, karing telagenya. Sangkungkan ke batang asam, tali nilon, tandang kursi, silak asamnya. Jadi sana bunuh diri, mun belum waktunya mati, belum. Tapi kalau dah waktunya mati, pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, pala kampung, paling mati ya. Maaf Ibu Ustaz mati kalau saya yang ceramah. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, tinggal 5 menit aja waktunya. Dah hampir 1 jam saya ceramah, minum pun belum. Dah lah 5 menit aja masih bisa saya tahan nih masih. Karena takut juga mati kita tuh. Nah bonus nih terakhir, bonus. Jadi pasan pertama, tahun baru hijrah itu adalah mari berubah, mari hijrah, mari berubah. Sholat Pak, jangan sampai kita tinggalkan sholat. Saya udah sholat Pak Ustadz, anaknya juga ya suruh sholat. Anaknya suruh sholat. Jangan cuma kita yang sholat. Bu, ibu kalau isuk lusa mati, jangan terlalu berharap didoakan lakinya. Yang ada malah orang laki mun bininya mati ndak sadih dia. Pak, bininya mati tang ndak sadih Pak. Dak, ngapain Dek? Dah lama aku tunggu. Dah lama aku tunggu. Selama itu aku tersiksa kata dia. Tang ndak mati-matilah dia. Hari itu Allah kabulkan doaku. Di orang laki yang model kayak. Tapi sebaliknya bapak pun sama. Kalau isuk bapak mati, jangan terlalu berharap didoakan bininya. Apalagi pas mati hartanya banyak. Hari pertama mungkin bininya sadih, hari pertama mungkin. Cepat inya nabang ninggalkan aku, Pak. Ibu sana nangis Bu, datang Bu Aji nangkannya sana nangis Bu, itu datang dia, aku sadih pokoknya. Maafin ibu sadihkan, si An peninggalannya, si An warisannya sadih. Hari pertama mungkin dia sadih Pak, sadih. Hari ke-7 seminggu kemudian sadihnya mulailah. Sebulan kemudian dah ndak lagi sadih. 2 bulan kemudian dah mulai dibukanya TV, diambilnya remote, dibukanya TV, acara ini talk show. Udah ketawa-tawa deh, dah lupa di dengan kita dikubur. Apa katanya Nong? Tolong carikan STNK dan BPKB motor ayahmu. Untuk apa ya Mak? Untuk balik name. Nak Mak bawa ke kantor Samsat. Ngapa tak nak dibalik name Mak? Karena polisi nak mau nangkap almarhum. Jadi harus balik name. Jadi milik bini Pak. Nikah dia dengan brownies, berondong manis. Carinya yang muda-muda. Jadi siapa yang paling setia mendoakan kita? Anak kita. Yang paling setia doakan kita anak kita Pak. Kalau bapak ibu nak tahu bagaimana nanti nasibnya di kuburan, lihatlah anaknya sekarang. Ke masjid enggak dia? Ngaji enggak dia? Mau enggak dia baca Quran? Mau enggak dia berjamaah? Sholat enggak dia? Ngormati orang tua enggak dia? Kalau dia sholat, dia baca Quran, dia rajin ke masjid, ibu bapak udah kaya. Bahari tuh misalkan Pak Bahari, dah jam 5:30, lalu anak kita tiba-tiba bercacak-cacak, capat-capat dia mandi. Ngapain dong kau capat-capat ingin bercacak? Mak bentar lagi dah nak azan mak, aku nak ke masjid. Ibu dah kaya, punya anak macam ini. Subuh-subuh, as-salatu khair
dengaran dia keratuk. Muka lawang depan rumah, kita lihat, oh anakku nak ke masjid sembahyang subuh. Bapak udah kaya. Apa lagi nak dicari? Anak kita makanya berikan pendidikan agama. Apa dia cuma main game tolen? Mati bapak ibu, jangankan nak dibacakannya Fatihah. Nong kata orang, umakmu yewe dah mati, cobalah kau ngajikan ke apa ke? Belum pak, diambilnya HP, dibukanya MP3. Nah, mak dengarkan seorang. Bukan mau dia bacakannya surat Yasin, bukan dibacakannya ayat kursi, bukan dibacakannya Al-Fatihah. Apa yang dikerjakannya? Diundangnya organ tunggal. Oh, bejoget-joget lah hantu sih. Na'udzubillah, jangan sampai kita tinggalkan anak-anak kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami takut dia nanti rezekinya gimana? Wah, rezeki udah Allah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Enggak usah khawatir tentang rezekinya. Allah udah ngaturnya. Tapi khawatirlah bagaimana agamanya. Ibu tahu cacak, Pak? Bapak tahu cacak kan? Cacak apa makanannya? Nyamuk. Dari kecil kita dah diajarkan lagu. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Lihat, nyamuk yang datang bagi cacak. Lagu dah ngatakan cacak lompat ke nyamuk. Lebihlah dia. Artinya apa? Rezeki udah Allah jamin. Semuanya ada rezekinya. Dimakan oleh cacak nyamuk, tiba-tiba patah bulunya, belabik ke lantai, diambil oleh cacak sekoknya. Ya Allah, gaya caranya Allah membagikan rezeki. Apa yang nak dikhawatirkan? Maka kalau sampai keraja lalu ndak sholat, ini habis pikir. Takut ngine Allah namanya, takut dan makannya ngine Allah. Tapi keraja harus, tapi kewajiban kepada Allah jangan sampai kita tinggalkan. Tadi mulai ceramah jam 8.30, sekarang dah jam 9.30. Berarti saya ceramah udah 1 jam, pas 60 menit. Tapi tangsian saya lihat yang nguap masih tuh. Luar biasa orang sayang sedayu tuh. Semangat ini. Dah lah ibu i. Dah. Ceramah tuh daan gampang, Pak. Daan gampang. Kaki nahan berat badan, tangan siau layau, utak mikir, mulut ngerauk, urat tinggi betimulan. Udah sejam masih hage. Yang model gaya di nyuruh ustaz cepat mati ya. Kalau ada jarum yang patah, usah nak disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong usah nak laporkan ke polisi. Dia juga mengatakan saya ustaz ekstrim. Dia saya dikatakan ustaz ekstrim. Salah. Yang betul saya ustaz es krim. Lembut, sajuk dan manis. Ini dia. Aduh Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah. Sampai disitulah hajat kita berpisah. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kisah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada sumur di ladang, tolong usah nak mandi di sini. Mandi di rumah aja. Ngapain mandi di ladang? Kata lainnya ya. Anak itik jalan di sawah, kakinya patah lalu jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi